Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama saya, Westi Siaha. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Kabupaten Toba mengenai perakiraan cuaca dari BMKG dan paket berita dari tim VOA. Dan inilah informasi selengkapnya. Pada hari Minggu tanggal 3 April 2020, Komisaris Utama Toba TV sekaligus bakal calon Bupati Toba melakukan kunjungan ke Desa Sihiong, Kecamatan Bonatua, Lunasi. Dalam kesempatan ini, Simpson Panjaitan membagikan bandrek yang diproduksi oleh UKM Sinta. Berikut informasi selengkapnya. Berapa ton lah mampu nih dibikin untuk jamu ini? Minggu 3 Mei 2020, Komisaris Utama Toba TV sekaligus balon Bupati Toba melakukan kunjungan di Desa Sihiong, Kecamatan Bonatua, Lunasi. Simpson Panjaitan membagikan bandrek dalam kemasan hasil produksi UMKM Sinta. Simpson Panjaitan berharap agar di tengah musibah wabah virus corona, warga Desa Sihiong sepakat lawan corona dengan menciptakan produk herbal untuk menjaga kesehatan. Pada kesempatan yang sama, Simpson Panjaitan bersama Bapak Aris Butar-Butar dan warga setempat melihat potensi wisata yang ada di Kecamatan Bonatua, Lunasi. Air terjun Sinagodang yang terletak di Kecamatan Bonatua, Lunasi sangat berpotensi untuk menumbuhkan ekonomi wisata bagi warga desa sekitar. Sasa Arsi Sinagodang. Sinagodang aja, Sinagodang. Air terjun Sinagodang. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan juga merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek agama, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Kita menuju puncak air terjun Sinagodang di Kecamatan Bonatua, Lunasi. Mantap! Simpson Panjaitan berharap dengan upaya warga desa terhadap air terjun Sinagodang dapat membantu masyarakat sekitar menuju masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur, dan beradab. Sukses! Sampai ke tujuan kembali dengan selamat bersama tim pemenang. Dari Kecamatan Bonatua, Lunasi, Toba TV melaporkan. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG Silangit sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kami dari BMKG Silangit tidak henti-hentinya untuk mengingatkan Sobat BMKG Silangit sekalian untuk tetap di rumah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mengetahui perkembangan informasi cuaca di rumah kalian ya Sobat. Baiklah Sobat, kami dari BMKG Silangit bersama saya Kristina Pondebora Sialahi akan menyampaikan informasi cuaca untuk 1 minggu ke depan untuk Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Suhu akan berkisar antara 16 sampai 26 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari selatan dengan kecepatan 5 sampai 18 knot serta kelembaban udara berkisar antara 53 sampai 100%. Cuaca dari pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Tapanuli Utara dan Toba. Kemudian dari siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Samosir, di antaranya Kecamatan Rombur Nihuta dan Palipu. Kemudian, cuaca dari sore hingga malam hari diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, di antaranya Kecamatan Pahae Julu, Pahae Jae, dan Simangumbat. Dan dari malam hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan.
Hujan sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, diantaranya Kecamatan Balige, Lagu Bote, Porsea, dan Lumban Julu. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk 1 minggu ke depan dari BMKG Silangit. Sampai jumpa di perakiraan cuaca minggu depan. Horas, horas, horas! Pemirsa Toba TV, berikut ini adalah berita dari liputan VOA. Dampak pandemi COVID-19 pada sektor pertanian Amerika Serikat. Negara bagian Florida mulai Senin mengizinkan restoran dan toko retail beroperasi lagi. Namun hanya dengan 25% kapasitas ruangan. Turunnya permintaan dari restoran mengakibatkan produk buah dan sayuran bernilai miliaran dolar di Florida terbuang sia-sia. Ikuti laporan Helmi Johannes dari tim VOA. Pertanian Tony DiMare menanam buah dan sayuran di beberapa negara bagian, California, Texas, Arizona, Pennsylvania, dan Massachusetts. Yang pertama merasakan dampak pandemi virus corona pada bisnis adalah pertanian tomat di Florida. And unfortunately, because of the timing of the pandemic, with restaurants and the food service sector shutting down, 80% of our business is typically to the food service sector, the school systems, restaurants, cruise ship industry, the theme parks. So when the pandemic started and those sectors closed down, we were kind of dead in the water, so to speak. Ada ribuan pertanian seperti milik DiMare di Florida. Mereka berupaya sebaik mungkin menghadapi situasi ini. Ada yang memberikan makanan bagi warga miskin atau yang kehilangan pekerjaan. Yang lain menjualnya dengan harga sangat murah. Pemerintah Amerika mengalokasikan hampir 350 miliar dolar untuk mendukung usaha kecil agar tetap bisa menggaji pekerja mereka. Dan juga 9,5 miliar dolar lagi untuk membantu peternakan dan pertanian yang terpukul pandemi ini. Negara bagian Florida berencana membuka kembali sebagian kegiatan bisnis mulai Senin dan para petani berharap pandemi mulai melemah saat musim panas di pertengahan tahun. On top of the seasonal changes, social distancing could help bring the reproduction number below 1. So synergistically, yes, but not seasonal changes alone. And I think that's consistent with what we've seen from other parts of the world where they are having ongoing transmission, and despite either being in the southern hemisphere like Australia or and southern Africa that are outside the tropics, or being in the tropics and having in many ways summer-like weather. Belum ada yang bisa memastikan kapan tepatnya pandemi COVID-19 akan berakhir, dan itu membuat usaha pertanian buah dan sayuran seperti milik DiMare terancam bangkrut. Masalahnya, bisnis mereka adalah memasok bagi restoran yang kini tingkat penjualannya anjlok akibat lebih banyak orang yang makan di rumah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. COVID-19 akan pengaruhi kebebasan pers hingga 10 tahun mendatang. Indeks kebebasan pers 2020 memprediksi 10 tahun mendatang akan jadi masa penting bagi praktik jurnalistik. Wabah pandemi COVID-19 dinilai berdampak besar dalam mengubah tatanan media dalam melaporkan fakta dan data, termasuk di Indonesia. Selengkapnya ikuti laporan VOA. Pandemi virus corona jadi pemantik makin terkekangnya kebebasan pers di dunia. Indeks kebebasan pers yang diterbitkan kelompok advokasi hak wartawan, Reporters Without Borders, menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap pers oleh pemerintah, terutama dalam peliputan wabah COVID-19. Misalnya di Tiongkok, Iran, dan Irak, yang menyensor liputan terkait pandemi. Atau bahkan media pemerintah di Korea Utara yang melaporkan tidak adanya kasus positif virus corona di negara tersebut.
Some of the states that were already cracking down on press freedom have accelerated those crackdowns now, and others, and actually some of the same states, are targeting journalists who are trying to report the truth about what's happening in their countries and retaliating against those who do. Now we can see that actually the absence of press freedom or severe restrictions on it can have at times deadly consequences. Aktivis menilai bahkan di negara yang sistem demokrasinya sudah mapan seperti Amerika Serikat dan Inggris, sulit untuk menuntut transparansi pemerintah di masa pandemi virus corona. Sekjen PBB pun menuntut pemerintah untuk transparan dalam menghadapi krisis kesehatan global ini. More than ever, governments must be transparent, responsive, and accountable. Civic space and press freedom are critical. Selain menyensor, perluasan pengawasan informasi yang dilakukan pemerintah disinyalir akan berdampak negatif pada demokrasi dalam jangka panjang. Keamanan profesi wartawan masih terus menjadi sorotan utama. Reporters Without Borders melaporkan sedikitnya 49 wartawan di seluruh dunia terbunuh pada tahun 2019. Sekalipun angka wartawan yang terbunuh di daerah konflik menurun, namun semakin banyak wartawan yang tewas dengan dugaan pembunuhan di negara-negara yang dinilai aman seperti Irlandia Utara dan Malta. Indonesia menduduki posisi ke-119 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers. Naik 5 peringkat dari tahun lalu, namun masih menempatkan pers Indonesia dalam kategori rentan persekusi. Saat ini kebebasan pers di Indonesia sedang mendapat ujian yang sangat besar. Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Kitab KUHP misalnya, itu memuat pasal-pasal yang bisa membelenggu pers, misalnya penghinaan terhadap kepala negara dan seterusnya. Omnibus Law yang saya katakan tadi itu bisa membalik arah kebebasan pers. Perkembangan dari media sosial juga bisa membuat arah kebebasan pers itu menjadi berputar atau berbalik. Pandemi virus corona juga mengubah praktik jurnalistik di Indonesia. Tidak semua pemerintah berhasil mengkonsolidasi data-data sehingga diperoleh satu informasi yang akurat. Nah, di sini kerja wartawan menurut saya menjadi double. Dia harus bekerja untuk melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang muncul tadi, tapi pada saat yang sama dia juga berhadapan sama problem-problem di dalam dirinya sendiri soal keamanan, soal masa depan, dan seterusnya. Data Committee to Protect Journalists, organisasi advokasi wartawan, menunjukkan sedikitnya ada 10 wartawan Indonesia dalam kurun waktu 27 tahun yang dibunuh dengan motif yang terkonfirmasi. Sementara puluhan kasus pembunuhan wartawan masih belum terselesaikan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Diaspora Indonesia di New York menyumbang makanan bagi pekerja medis. VV Anggono, pendiri New York Indonesian Food Bazaar dan Indonesian Gastronomy Association, menerima bantuan dana untuk memasak makanan dan disumbangkan bagi pekerja medis di rumah sakit di Queens, New York. Bantuan kemudian juga bertambah dari diaspora Indonesia dan juga KJRI New York. Berikut liputannya. Sejak terjadinya COVID-19, hati saya mulai tergerak untuk memberikan bantuan sebagai rasa terima kasih atas jasa para dokter dan nurse yang bekerja di Amherst Hospital, di mana Amherst Hospital adalah epicenter dari pusat COVID-19. Niat VV Anggono, diaspora Indonesia pendiri New York Indonesian Food Bazaar yang tinggal di Flushing, Queens, sejalan dengan ide Max Falkowitz, penulis kuliner yang juga tinggal di Queens, New York. Bersama warga setempat, Max mengumpulkan dana bagi pemilik restoran dan penyedia jasa makanan setempat yang hasil makanannya lalu disumbangkan bagi para pekerja medis. The idea of injecting money back into the local community. One of them has been Fefe Anggono. I've been consistently amazed at the quality and precision and intricacy of her food and how everything tastes so genuine and invariably homemade. There's really something special about having a home-cooked meal. Bermodalkan $400 atau sekitar 6 juta rupiah yang diberikan kepadanya, VV memasak makanan Indonesia untuk disumbangkan. Dan kebetulan setelah saya mengambil foto dan mengupload foto tersebut di Facebook, puji Tuhan banyak sekali para masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar tergerak hatinya untuk memberikan bantuan tambahan. Bantuan dana pun mengalir hingga $3.000 atau 46 juta rupiah yang digunakan VV untuk memberikan bantuan makanan selain ke Rumah Sakit Elmhurst, juga ke Rumah Sakit Flushing. Sekelompok penjual makanan Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Gastronomy Association atau IGA
juga menyediakan kotak-kotak makanan berisi nasi kuning komplit plus martabak manis bagi para pekerja medis, seperti dijelaskan Asep Purnama, ketuanya. Kami dari IGA merasa Elmhurst adalah rumah kami, yang mana lebih dari 50% masyarakat Indonesia yang ada di New York tinggal di Elmhurst. Ini adalah merupakan bentuk giving back IGA to community dan rasa terima kasih kepada para medis yang merupakan garda terdepan dalam pandemik ini. Tanggapan para dokter dan perawat yang menerima makanan Indonesia amat positif. Makanan Indonesia seperti oase dari berbagai makanan Amerika yang biasa mereka konsumsi. Selain upaya para diaspora, Konsulat Jenderal RI New York juga mengadakan program KJRI New York Peduli. Program ini memberikan bantuan bahan kebutuhan pokok, masker, sarung tangan, dan sanitasi tangan kepada warga Indonesia di wilayah kerja KJRI New York, khususnya yang terkena dampak COVID-19. Warga negara Indonesia lanjut usia atau lansia, khususnya mereka yang hidup sebatang kara atau yang tinggal sendiri tanpa sanak keluarga. Walau tidak mudah, diaspora Indonesia di New York berupaya menjalani masa pandemi corona ini dengan saling berbagi. Dari Queens, New York, VOA. Baik pemirsa, Partai Demokrat coba memberikan bantuan APD berupa masker, sarung tangan, dan jubah medis kepada Puskesmas Tampahan, Puskesmas Tandang Buhit, Jalan Lintas Sopo Surung, dan Rumah Sakit Umum Daerah Balige dalam memutus rantai COVID-19. Senin 4 Mei 2020, Partai Demokrat membagikan APD berupa masker, sarung tangan, dan jubah medis kepada Puskesmas Tampahan, Puskesmas Tandang Buhit, Jalan Lintas Sopo Surung, dan Rumah Sakit Umum Daerah Balige. APD-nya sekitar 25, sama sarung tangannya juga 25 pasang, dan maskernya 100 buah. Keseluruhan jumlah APD yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 3.600 masker di 2 kecamatan Balige dan Tampahan, dan seluruh desa di Tampahan telah dibuat alat pencuci tangan, sarung tangan sekitar 200 pasang, 100 buah alat pelindung diri. Namun rencana akan dibagikan ke sejumlah puskesmas di Kabupaten Toba Samosir. Anita Syahaan dari Partai Demokrat juga mengatakan agar masyarakat tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan diri, dan selalu mengikuti aturan pemerintah. Beliau berharap agar COVID-19 segera berakhir. Untuk Ibu Anita sendiri, bagaimana Bu statementnya terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat? Bagi saya ya ingin menyampaikan kepada masyarakat, ya dipakailah maskernya. Kalau misalnya ada yang belum kebagian, bolehlah minta ke kita ya. Mudah-mudahan masih ada sisa. Terus jaga jarak, jaga kesehatan diri. Ya itu aja saya rasa. Pokoknya ikutilah aturan dari pemerintah untuk kesehatan kita juga. Semoga COVID-19 ini cepat selesai ya. Kita di sini sudah, resah. Mata pendapatan juga berkurang. Udah susah, orang makin susah ya. Jadi ya semoga lah keinginan kita cepat selesai ini. Buat pemerintah semangatlah untuk membasmi ya. Segeralah didapatkan obatnya bila perlu supaya tidak semakin berkembang. Nelson Siburian selaku Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Balige menyampaikan terima kasih kepada Partai Demokrat yang telah memberikan bantuan berupa APD ke Rumah Sakit Umum Daerah Balige, karena bantuan tersebut sangat berguna bagi para pegawai medis. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada bantuan ini ke rumah sakit, termasuk dari Partai Demokrat, yang dimana situ ada Pak Robinson Tampubulun SH yang telah memberikan APD ini untuk ke rumah sakit, di mana APD ini sangat berguna untuk para pegawai kami di dalam medis. APD-nya sekitar 25,
sama sarung tangannya juga 25 pasang, dan maskernya 100 buah. Ya, Bu, ya. Sekjen Demokrat Tambah Aritonang menyampaikan bahwa pemberian APD merupakan solusi dalam pemutusan mata rantai COVID-19. Yang jelas yang pertama, kita secara nasional, ini adalah menjadi agenda nasional dari Partai Demokrat. Karena memang setelah selesai Kongres, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lewat AHY menginstruksikan ke seluruh jajarannya dari mulai tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota untuk melakukan pemutusan mata rantai dengan berbagai upaya, baik itu berupa pembagian sembako, pembagian APD, berupa masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri. Artinya apapun segala upaya yang kita bisa lakukan, itu kita diserahkan DPP ke tingkat kabupaten kota untuk bahagian daripada proses pemutusan penyebaran COVID-19. Artinya harapan seluruh bangsa Indonesia, khususnya kita Toba Samosir, tidak ada COVID-19 lagi. Dan itulah perjuangan Demokrat. Dan pada kali ini, Demokrat memberikan solusi lewat kepeduliannya berupa pembagian APD. Ada masker kita sekitar 3.600 yang sudah kita bagikan, baik itu di dua kecamatan Balige dan Tapahan, dan seluruh desa di Tapahan sudah kita buat alat pencuci tangan di tiap desa, dan ada sekitar 200 sarung tangan yang sudah kita bagikan, dan ada sekitar 100 buah alat pelindung diri di Puskesmas Tapahan sebanyak 25, Puskesmas Balige sebanyak 25, dan di Rumah Sakit AKBP 50, dan lebih banyak di sini karena memang kapasitasnya lebih banyak di sini. Dan itu makanya tidak ada, bukan persoalan pandang bulu kita, bukan ada yang kita istimewakan, tapi kita mencoba untuk melihatnya secara proporsional. Dari Balige, Toba TV melaporkan. Demikian berita yang dapat kami sajikan. Saya Westi Syahaan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.